Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Selamat pagi semuanya. Oke, baik. Our lesson activity today is about discussion of our midterm. Jadi untuk pertemuan kali ini, seperti janji saya kemarin, we will discuss about our midterm. Jadi kita akan mendiskusikan tentang ujian tengah semester kita. Dan seperti yang sudah saya janjikan di minggu kemarin, today I have uploaded the items. Jadi saya sudah mengupload soal-soalnya dalam bentuk PDF, and you can download it on attachment, dan kalian bisa mendownloadnya via Google Classroom yang ada di bagian attachment atau lampiran ya. Jadi sambil kalian melihat soalnya, silahkan sambil dengarkan penjelasan yang saya berikan, karena ini sangat penting. Oke, the first one, untuk yang pertama yang akan kita diskusikan, itu adalah tentang instruction-nya dulu. Jadi, soal ujian ini bisa kalian kerjakan di rumah terlebih dahulu, sebelum tenggat waktu yang saya berikan. Dan tenggat waktu yang saya berikan, kalian harus mengumpulkan paling lambat itu hari Senin, tanggal 28 Maret 2022 pukul 13 WIB atau jam 1 siang ya. Tetapi, for example, if you have done about your task, ya, jadi ketika kalian sudah menyelesaikan tugas kalian, you can collect your task soon. Jadi kalian bisa mengumpulkan tugas kalian sesegera mungkin ya. Walaupun tanggal deadline-nya itu belum ya. Jadi misal for example kita dikumpulnya paling telat tanggal 28 Maret, tetapi kalian sudah selesai tanggal 25 Maret, ya nggak apa-apa, bisa langsung kalian kumpulkan via Google Classroom ya. Oke, faster better, jadi semakin cepat semakin baik. Dan sifat ujiannya, ujian mid semester kali ini itu adalah individual project, jadi dikerjakan oleh masing-masing siswa ya. If you wanna discuss with your friend, jika kalian membutuhkan diskusi dengan teman kalian boleh, tetapi nanti bentuk dari kalimat yang kalian buat atau rekaman suara yang kalian buat itu harus berbeda ya. Oke, itu adalah tentang instruction-nya. Dan nanti soalnya it consists of two parts. Jadi soalnya terdiri dari dua bagian. Part A is about written task. Jadi part A atau bagian A itu nanti tentang tes tertulis, yaitu membuat kalimat, and part B is about speaking test, jadi tes kemampuan berbicara. Baik, sekarang akan kita mulai dengan yang part A terlebih dahulu ya. Untuk instruction dari part A yang written test, instruksinya adalah please write the answer of the questions below on your notebook, then send the photo of your notebook via Google Classroom. Nah, untuk bagian A ini, suruhannya adalah silahkan kalian menulis jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di bawah ini di buku catatan. Kemudian jawabannya kalian kirim dengan mengirimkan foto dari tulisan kalian tadi via Google Classroom. Nah, untuk part A ada dua soal ya. Number 1, untuk nomor yang pertama, please write 5 questions and the possible answers about case identity. Jadi silakan tulis 5 pertanyaan dan jawaban yang mungkin tentang identitas tamu. Nah, contohnya seperti ini. Kita sudah belajar tentang case identity, identitas tamu. Itu terdiri dari beberapa macam identitas ya. Identitas itu seperti full name, kemudian company address, private address,
nationality, phone number, identification card, dan lain sebagainya ya. Nah, silakan kalian buat 5 pertanyaan tentang yang menanyakan identitas tamu tadi, dan kemudian jawaban yang mungkin. For example, jika kita yang bertanya nama lengkap, what is your full name sir, kemudian kalian jawab for example, my full name is bla 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 bla. Jadi seperti itu, dan bebas kan, misalnya mau memberikan nama kalian sendiri atau nama orang lain itu juga boleh. Oke, itu 5 ya untuk number 1. Kemudian for number 2, please write 5 sentences of question and response of check-in and check-out situation. Nah, untuk yang nomor 2, ini sudah sering kalian kerjakan di latihan-latihan yang saya berikan, khususnya tentang conversation. Di situ dulu pernah saya suruh kalian untuk make a list about the important phrases. Jadi kalian sudah pernah saya suruh untuk membuat list dari frase atau kalimat-kalimat penting ya, yang terdapat di dalam dialog ketika tamu itu check in atau tamu itu keluar atau check out. Nah, pertanyaannya bisa bermacam-macam, tidak harus berupa guest identities, tetapi bisa berupa for example misalnya berapa lama tamu itu akan tinggal, bahasa Inggrisnya apa, kemudian jawabannya apa. Nah, ini juga 5 ya. Okay, you can see on our previous material. Jadi kalian bisa lihat daftar-daftarnya di materi-materi kita yang sebelumnya. Oke, itu untuk part A ya. And now let's see the part B. Mari kita lihat bagian yang B. Itu tentang speaking test, dan instructionnya adalah please make your own voice recording based on the instruction below. You can act as the hotel staff and also the guest, and you don't need to collect the transcript. Please make for short conversations between the hotel staff and the guests. You must make the conversation which is suitable with the situation provided below. Note, each situation includes 2 lines. The first line is for the staff's question about guest identity, and the second line is for the response or answer. The content of the question are A, B, C, D. Nah, ini maksudnya seperti ini. Kita baca dulu instruksi yang bercetak tebal. Please make, silahkan buat rekaman suara kalian sendiri berdasarkan instruksi di bawah. Anda dapat berperan ya sebagai hotel staff dan juga sebagai tamunya. Karena ini tugas individu, jadi kalian memiliki 2 peran ya di dalam perekaman suaranya nanti. Tapi nanti conversationnya pendek. Untuk misalnya yang A itu hanya 2 baris, yang B 2 baris, yang C 2 baris, yang D juga 2 baris. Nah, catatannya untuk setiap situasi terdiri dari 2 lines, 2 baris. The first line, garis pertama, itu untuk pertanyaan dari staffnya tentang identitas tamu, dan baris yang kedua adalah untuk respon atau jawabannya. Isi dari pertanyaannya meliputi A, full name and spelling the name. Jadi pertanyaannya nanti atau permintaannya adalah kalian menanyakan tentang nama lengkap dan bagaimana cara mengeja nama. Kemudian jawaban. Jadi ini singkat banget ya, dialognya singkat sekali. Nggak sampai 5 menit, paling 2 menit aja. Kemudian yang B, office and private address. Di sini kalian harus menanyakan alamat kantor dan alamat pribadi. Yang C, the total price of the payment and payment method. Jadi untuk yang C itu nanti kalian harus membahas tentang total harga ya, yang harus dibayarkan dan bagaimana cara pembayarannya. Ini juga udah sering ada di dialog ya. Apakah nanti pembayarannya cash atau via debit card dan lain sebagainya. Kemudian yang D, how long the guest will be staying in the hotel.
Nah, oke ya. Untuk yang bagian D ini, berapa lama sih tamu akan tinggal di hotel? Oke, ini menurut saya mudah banget ya soalnya. Jadi yang penting kalian telaten aja, karena di sini ada dua bagian, ada yang tertulis dan juga ada yang speaking test. Dan ini nggak sampai 1 jam kalian ngerjain, udah pasti kelar ya. Dan kemudian kita nanti akan beralih ke ketentuan dan keterangan pengerjaannya ya. Nah, untuk ketentuan dan keterangannya itu sudah saya tuliskan di bawah. Yang pertama, silahkan kerjakan bagian A di buku catatan dan dikirimkan dalam bentuk foto. Kemudian yang nomor 2, silahkan kerjakan bagian B dengan mengumpulkan dalam bentuk rekaman suara. Ingat ya, rekaman suara. Tapi semisal ada yang mau video, silahkan. Tapi nanti ukuran untuk mengirimnya lebih kecil yang rekaman suara ya. Kemudian yang ketiga, tugas yang dikumpulkan itu berarti ada 2 kesimpulannya. Ada yang berupa foto dan ada yang rekaman suara. Khusus untuk yang rekaman suara, transkripnya tidak usah dikumpulkan. Dan silakan rename dengan format nama, NIM, dan semester. Kemudian nomor 4, pengumpulan diutamakan via Google Classroom atau GCR. Jika ada yang memiliki kendala dalam pengumpulan via GCR, maka kalian bisa mengirimkannya via grup. Jadi mengirimkan via grup ini adalah alternatif if you have trouble with your Google Classroom account ya. Nah, saya tidak menerima pengiriman mid semester yang melalui private message atau PM karena nanti saya takut ketumpuk dengan chat-chat yang lainnya sehingga nanti kemungkinan tidak tercatatnya lebih besar ya. Jadi saya sarankan untuk mengirimkan via Google Classroom atau WhatsApp group. Oke. Kemudian untuk yang kelima, waktu pengerjaan sudah bisa mulai dikerjakan terhitung hari ini ya. Dan tugas take home examination-nya dikumpulkan paling lambat tanggal yang ada di atas tadi, tanggal 28 Maret 2022 hari Senin pukul 13 WIB atau jam 1 siang. Kemudian untuk yang nomor 6 ini yang paling penting ya. I don't save the collection of your tasks jika terlambat dengan alasan apapun, karena waktu pekerjaan yang saya berikan sudah cukup lama ya, mau 1 minggu atau 6 hari. Oke, mungkin itu saja penjelasan tentang ujian tengah semester yang harus kalian lakukan ya. Dan menurut saya semuanya ini materinya sudah ada, sudah kita pelajari semuanya. Jika yang rajin ikut kelas offline atau kelas online juga pasti bisa mengerjakan. Oke, if you have any question, jika kalian punya pertanyaan, kalian bisa menanyakannya via WhatsApp group ya, di grup kelas kita. Dan mungkin itu saja yang saya sampaikan hari ini. Thank you for your attention and thank you for joining my class. Good luck, do your best. Stay healthy and stay safe for everyone ya. Semoga semuanya sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.